Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai episode ini dengan sebuah pertanyaan yang mudah, bukan pertanyaan yang sulit. Pertanyaan yang setiap petugas operasional pasti bisa menjawabnya. Pertanyaannya, apa tugas utama seorang PPKA? Seorang pengatur perjalanan kereta api? Silakan jawab dalam hati kalian. Mungkin jawaban Anda seperti ini: menerima kereta, memberangkatkan kereta, membuka sinyal, melayani wesel, menulis di buku warta KA atau bentuk 86. Kalau itu jawaban Anda, saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin terdengar keras. Jawaban tadi itu benar adanya, tetapi belum menjawab pertanyaan saya seutuhnya. Karena yang saya sebutkan tadi hanyalah aktivitas seorang PPKA. Saya tidak bertanya apa saja pekerjaan PPKA. Saya bertanya apa tugas utamanya. Dua pertanyaan yang berbeda. Dan disinilah sebagian besar orang mulai salah memahami PD 19 Jilid 1. Selama bertahun-tahun kita diajarkan membaca PD 19 Jilid 1 seperti membaca buku petunjuk. Pasal 1 tentang definisi, pasal 2 tentang urusan perjalanan, pasal berikutnya tentang pengawasan, lalu kita menghafalnya. Tetapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa penyusunan PD 19 Jilid 1 menyusun urutannya seperti itu? Mengapa setelah definisi, PD 19 langsung berbicara tentang urusan perjalanan kereta api? Mengapa bukan langsung membahas sinyal? Mengapa bukan membahas wesel? Mengapa bukan masalah masinis? Mengapa bukan lokomotif? Kalau Anda tidak pernah mempertanyakan itu, berarti Anda membaca PD 19, tapi Anda belum menyelaminya. Sekarang, bukalah pasal 2 PD 19 Jilid 1 itu. Apa yang dikatakan oleh pasal itu? Sebagian orang mungkin akan berkata, pasal ini menjelaskan urusan perjalanan kereta. Kalau saya mengatakan tidak sesederhana itu. Pasal ini sedang membangun cara berpikir. Pasal ini sedang berkata kepada setiap petugas operasi, jangan pernah melihat perjalanan kereta sebagai kereta yang bergerak saja. Tetapi lihatlah perjalanan kereta sebagai sebuah rangkaian sistem. Karena yang diatur bukan hanya keretanya. Yang diatur adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan kereta api. Mulai dari pengoperasian persinyalan, pengamanan petak blok, komunikasi pelayanan, hingga pengendalian perjalanan. Perhatikan urutannya. Yang menjadi perhatian bukan lokomotifnya, bukan masinisnya, bukan tetapi sistem yang membuat seluruh komponen itu dapat bekerja sama dengan aman. Mari kita bedah kalimat pertama pasal 2 PD 19 Jilid 1. Pasal 2 berbunyi, urusan perjalanan kereta api adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan kereta api dan pelayanan kereta api. Kemudian, pasal 2 menjelaskan bahwa kegiatan tersebut meliputi antara lain mengoperasikan peralatan persinyalan, pengamanan petak blok atau petak jalan,
dan penyampaian warta perjalanan, pengendalian dan pengaturan kereta api dari dan selama berada di petak jalan, pelayanan kereta api seperti menerima, memberangkatkan, dan langsira serta operasional lainnya. Disinilah letak menariknya. Saya akan berhenti pada kalimat pertama saja. Urusan perjalanan kereta api ialah segala kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan kereta api dan pelayanan kereta api. Lalu saya akan bertanya kepada kalian, mengapa penyusun PD19 ini tidak menulis begini: urusan perjalanan kereta api adalah memberangkatkan kereta api? Kenapa tidak itu? Mengapa kalimatnya justru memakai frasa segala kegiatan, bukan kegiatan memberangkatkan kereta api saja? Ini bukan pilihan kata yang kebetulan. Dalam bahasa hukum, frasa segala kegiatan berarti ruang lingkupnya sangatlah luas. Penyusunan aturan sengaja tidak membatasi urusan perjalanan hanya pada satu tindakan operasional. Artinya, sejak awal PD19 ingin menegaskan bahwa perjalanan kereta api bukan satu peristiwa, melainkan sebuah proses yang terdiri dari banyak aktivitas yang saling terhubung. Sekarang saya akan ajukan pertanyaan kedua. Mengapa kalimat itu memakai kata yang berkaitan dengan perjalanan kereta api? Mengapa bukan pakai kata pergerakan kereta api? Karena perjalanan dimulai jauh sebelum roda lokomotif berputar. Ketika PPKA memeriksa wesel, ketika blok diamankan, ketika komunikasi dilakukan, ketika dokumen diperiksa. Secara hukum, itu sudah menjadi bagian dari urusan perjalanan kereta api, meskipun kereta belum bergerak 1 meter pun. Ada satu kata lagi yang sering luput diperhatikan. Kalimat itu ditutup dengan "dan pelayanan kereta api". Mengapa ada kata pelayanan? Bukankah PD19 adalah aturan operasi? Inilah filosofi yang menarik. Penyusun PD19 tidak memisahkan operasi dan pelayanan. Sebuah perjalanan kereta dianggap selesai dengan benar bukan hanya karena kereta bergerak aman, tetapi juga karena pelayanan operasional seperti penerimaan kereta, pemberangkatan kereta, penyerahan dokumen atau lapka, dan koordinasi antar unit berjalan sesuai prosedur. Operasi dan pelayanan dipandang sebagai satu kesatuan sistem. Saya akan bertanya kepada kalian, apa itu sistem? Mungkin kalian akan menjawab sekumpulan komponen yang saling berhubungan. Saya akan berkata jawaban itu terlalu dangkal. Karena kalau hanya sekumpulan komponen, tumpukan rel di depo juga sekumpulan komponen. Apakah itu sistem? Tentu tidak. Ada 4 unsur sistemnya. Saya akan tulis: input, proses, output, feedback. Sekarang kita cocokkan dengan pasal 2. Input. Apa input perjalanan kereta api? Jadwal perjalanan, kereta siap, masinis siap, jalur tersedia, petak blok kosong, wesel normal, sinyal siap. Semua ini adalah masukan atau input. Lalu berproses. Apa prosesnya? Disinilah isi pasal 2 berbicara. Komunikasi, pengoperasian persinyalan, pengamanan petak blok, pelayanan perjalanan, pengendalian perjalanan, penyampaian warta.
Lihat, pasal 2 sebenarnya sedang menjelaskan proses saat akan memberangkatkan kereta. Lalu terjadilah output, hasil akhir. Kereta berangkat, berjalan, tiba dengan selamat, tepat sesuai pengaturan operasional. Yang terakhir adalah feedback. Kalau ada gangguan, ada perubahan, ada pembatalan, ada kelambatan, harus ada yang namanya warta, laporan, komunikasi, perubahan perjalanan. Itu feedback yang membuat sistem terus menyesuaikan diri. Sekarang saya akan mengubah cara berpikir kalian. Mengapa pasal 2 tidak pernah mengatakan PPKA membuka sinyal? Mengapa yang ditulis justru segala kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan kereta api? Karena sistem tidak pernah berbicara tentang satu pekerjaan. Sistem selalu berbicara tentang hubungan antar pekerjaan. Itu perbedaannya. Kalau saya mengambil sinyal saja, itu bukan sistem. Kalau saya mengambil wesel saja, itu juga bukan sistem. Tetapi ketika sinyal, wesel, blok, PPKA, masinis, warta, pelayanan, semuanya saling bergantung, itulah namanya sistem. Lalu kereta api sebenarnya berjalan di atas apa? Kereta api sebenarnya tidak berjalan di atas rel. Kalian pasti bingung. Secara fisik, memang kereta api berjalan di atas rel. Tetapi secara operasional, kereta berjalan di atas sistem. Karena rel tidak pernah berkata silahkan lewat. Yang memberi izin adalah sistem. Sinyal hanyalah media, wesel hanyalah perangkat, blok hanyalah membagi ruang dan waktunya. Yang sebenarnya memberi izin ialah keputusan aman sistem berdasarkan seluruh informasi yang tersedia. Pasal ini tidak sedang mengatur manusia, tidak sedang mengatur kereta, tidak sedang mengatur sinyal, tetapi sedang mengatur interaksi di antara semuanya. Dan dalam teori sistem, yang paling penting bukan komponennya, melainkan hubungan antar komponen-komponen. Jika satu komponen bekerja sendiri, itu bukan sistem. Jika komponen saling terhubung dengan aturan yang jelas untuk mencapai tujuan bersama, barulah itu menjadi sistem. Jadi apa sebenarnya yang sedang diatur oleh pasal 2 ini? Apakah kereta api? Bukan. Apakah sinyal? Bukan. Apakah PPKA? Bukan. Pasal 2 sedang mengatur hubungan di antara semuanya. Dan dalam ilmu sistem, yang paling penting bukanlah komponennya. Yang paling penting adalah hubungan antar komponen-komponennya. Karena hubungan itulah yang menghasilkan keselamatan. Saya ingin menutup episode pertama ini dengan satu kalimat. Kereta api tidak berjalan karena lokomotifnya hidup. Kereta api berjalan karena sebuah sistem telah menyatakan bahwa perjalanan itu aman untuk dilakukan. Dan menurut saya, itulah pesan terbesar dari kalimat pertama pasal 2 PD 19 jilid 1. Bukan sekedar menjelaskan pekerjaan, tetapi menjelaskan filosofi bahwa keselamatan perjalanan kereta api adalah hasil kerja sebuah sistem, bukan hasil tindakan satu orang. Di episode berikutnya, kita akan membedah mengapa setelah mendefinisikan sistem, PD 19 langsung menggunakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut satu persatu. Ikuti channel ini. Kalau kalian suka, like and comment serta share. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.